Tahu belum bos, kabarnya Ahok siap jadi ketua KPK, namun ia meminta pengesahan hukuman mati bagi pelaku korupsi karena kalau hanya perampasan aset, koruptor bisa aja taruh aset pakai nama orang lain. Menurut Ahok langkah ini penting demi memberikan efek jera. Tapi seperti biasa banyak pro kontra mengenai ini, ada yang mendukung dan ada yang menganggap perlu dilihat dari sisi HAM dan keadilan hukum. Nah kalau menurut kalian gimana bos? Tidak perlu dihukum mati, saya setuju. Koruptor itu jangan dihukum mati. Jangan sampai nanti terbukti di kemudian hari ternyata bukan dia pelakunya, padahal dia udah dihukum mati, kan kasihan keluarganya. Jadi perampasan aset salah satu solusi yang tepat. Misalnya tiba-tiba ada anggota DPR atau anggota hukum penegak hukum, polisi, jaksa atau hakim, tiba-tiba terbukti korupsi. Lihat rumahnya di mana sih? Katakan rumahnya di kompleks perumahan mewah yang harga 30M. Itu disita, dirampas oleh negara. Jadi semua hartanya dirampas oleh negara. Lalu kalau mau ada efek jera lagi, bukan hanya penjara untuk tempat para koruptor, apalagi koruptor itu penegak hukum ya, bukan hanya penjara, tetapi mereka dikasih hukuman sosial. Misalnya disuruh menyapu di jalan, ya kan? Disuruh bersihin toilet mall misalnya, baru ada tulisan di belakangnya, tahanan koruptor. Misalnya kayak begitu, akan malu. Saya yakin dalam setahun dia menjalani sanksi sosial, selain hukuman penjara, selain penyitaan aset, dia dalam setahun pasti mati. Mati dia. Kenapa? Tanggung malu. Bayangkan kalau orang ke mall nih, atau ke jalan raya, lihat bapaknya nyapu. Oh itu bapak siapa tuh? Oh bapak koruptor, nyapu di jalan pagi-pagi, sore-sore gitu kan. Terus orang ke mall, lihat bapaknya bersihin toilet, pakai tahanan orange di sini misalnya. Pasti mikir 1000 kali orang untuk korupsi. Jangan hukuman mati. Hukuman mati itu sudah pasti melanggar HAM. Kemudian asetnya disita. Bahkan aset-aset yang terafiliasi dengan dia itu harus disita. Saya yakin kalau itu benar-benar dilakukan Presiden Prabowo, mungkin hukum kita akan sedikit lebih baik. Kalau dalam kacamata saya ya. Ngeri. Ahok jelaskan cara satu-satunya Indonesia bebas dari korupsi. Saya cuma bilang republik ini kalau tidak berani pembuktian terbalik harta pejabat, selamanya Anda teriak nggak ada guna. Percaya sama saya deh, mahasiswa mau mati-mati pun berdarah-darah nggak ada guna, dibodohin orang. Kalau mau semua pejabat harus buktikan hartanya dari mana, pajak yang dia bayar sesuai nggak, biaya hidupnya sesuai nggak. Masih tanya aktivis anti korupsi semua pernah nggak ngomong gituan? Itu aja saya minta, udahlah. Ternyata Ahok tahu ada tangan penguasa yang ikut main. Ini ada tangan yang berkuasa ikut main kalau menurut saya gitu loh di republik ini. Itu yang saya maksud, beyond Kalau urusan saya mau subholding beresin perusahaan. apa yang susah? Saya kasih contoh gini ya. Ini bisa jadi lebar kemana-mana kasusnya kok dibongkar. Saya senang banget ini. Ya. Saya kasih contoh begini. Ya. Saya agak emosi nih soal ini. Saya di sini bukan mau mendefend Pertamina atau siapapun. Saya ingin masyarakat itu mengerti bahwa akar masalah Republik Indonesia adalah korupsi dan kemunafikan. Jadi orang semua saling sandra menyandra. Rin, Ahok tegaskan bahwa masalah atau problem di Indonesia itu sebenarnya cuma satu, yaitu korupsi. Untuk bisa memberantas korupsi, maka harus ada transparansi. Untuk bisa melakukan transparansi, semuanya harus digitalisasi. Dan untuk bisa melakukan itu semua, Indonesia butuh macan sejati. Saya bilang anggota DPR RI 1 bulan 1 miliar juga boleh gajinya. Tapi semua pengeluaran lu dibuka, kasih rakyat lihat mana pantas nggak pantas. Lu berani buka nggak? Pengadaan, belum lagi pengadaan nih di kementerian-kementerian, mungkin di TNI, Polri, di aparat, coba berani buka nggak pengadaannya? Lu suruh anggota dewan 1 miliar sebulan kecil. Kalau aku berani bayar, tapi aku tanya, nanti lu keluarin ya, mana yang nggak pantas, buang. Berani ngomong nggak? Tapi secara kinerja DPR juga paling Ya, terus undang-undang balik juga lambat keluarnya. Makanya kan baik reses bos, baik keluar negeri bos. Terus hitung aja anggota dewan keluar negeri berapa kali. Iya. Dulu kan gua tolak melulu. Nah ini model-model gitu tuh kita beresin. Mobil dinas, rumah dinas, semua beresin dulu. ya. Jual aja tuh rumah dinas semua, kamu sewa semua. Kenapa? Gara-gara mau perbaikan. Kalau duit lagi perbaikan. Kalau mau ya udah lamsam. Ya. Nah ini yang enggak. Jadi perkeringan, tapi saya juga tidak mau rakyat itu dihasut seolah-olah tidak pantas pejabat Gaji atau tinggi. dapat gaji tinggi.
Gue tanya, lu mau gak digaji lu rendah kalau lu profesional? Enggak sih. Ini kenapa satu pihak kita bangga orang lain terima gaji besar, tapi ketika pejabat mau gaji besar kita nggak terima? Karena lu korup bos, lu gak bisa buktiin harta lu sama gaji lu gak sesuai. Tapi kalau lu kagak korup, gue mah ikhlas. Tapi juga jangan dihasut rakyat supaya semua tuh gaji kecil berkorup gitu loh. Kalimat yang sangat simpel, namun sulit diwujudkan bangsa ini. Iya benar banget. Ahok sendiri melihat bahwa permasalahan di negeri ini semuanya berakar dari korupsi. Dari korupsi inilah tercipta pengangguran, masyarakat yang miskin, SDM yang rendah, dan masih banyak lagi. Apalagi jika kita lihat dari infrastruktur di Indonesia, banyak yang masih ketinggalan. Kemudian ada ketimpangan antar daerah yang satu dengan daerah yang lain. Satu orang presiden bisa bikin perpu ngalahkan 560 anggota DPR RI. You know, kayak sekarang orang ribut undang-undang perampasan aset, korupsi. Kita semua tahu akar masalah di Indonesia semua tuh korupsi, bos. Kalau korupsi bikin perpu aja perampasan aset. You know, kalau nggak mau perpu itu, kita ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, hasil ratifikasi Konvensi PBB melawan korupsi. Sudah ada undang-undangnya, tinggal buat PP. PP masih buat apa? Orang penghasilan sekian, harta lu wajarnya berapa? Nah, jadi bagi saya kunci perubahan itu semua ada di presiden. Makanya konstitusi kita memberikan kuasa penuh pada presiden. Saking kuasanya nih, ditambah lagi kepolisian di bawah presiden lagi nih. Kita ini gak disuruh cucurkan darah pakai nyawa, hanya berani menegakkan kebenaran keadilan. Ini semua akarnya adalah korupsi. Maka dari itu, Ahok pada saat itu mengatakan masalah di Republik ini cuma satu, yaitu korupsi. Untuk memberantasnya harus ada transparansi. Untuk melaksanakan itu harus ada digitalisasi. Jadi semuanya bisa di-tracking secara digital di seluruh Indonesia. Ya, kalau sudah digitalisasi seperti itu, maka korupsi ini bisa kebaca dan kedetek. Dana dari rakyat yang berasal dari pajak bisa terjaga dan digunakan untuk kepentingan rakyat. Nah, untuk mewujudkan itu semua, Ahok mengatakan kita butuh macan sejati, bukan macan sirkus. Gue juga bingung kenapa sih orang nganggap undang-undang perampasan aset kalau oknum hakim mati lu, sokoknya lebih gila lu. Iya dong, gue rampas aset lu nih. Sekarang gue jadi penyidik nih ya, gue kasih tahu nih, ini cerita di negeri Antabaranta nih. Bukan di Indonesia. Bukan di Indonesia, bukan di komisi mana Antabaranta nih. Gue ini komisi yang berantas korupsi nih misalnya gitu ya, atau badan berantas korupsi lah, atau badan perampas aset koruptor lah gitu ya. Gue tangkap si A nih, gue kasih, ini terjadi di negeri Antabaranta. Gue tangkap nih si A yang nyolong koruptor nih, gue panggil nih, gue udah punya dong daftar harta dia dong, betul nggak? Pasti gue udah punya nih. Gue tanya, lu mau gue sita semua harta lu? Panggil bini lu datang, atau panggil laki lu datang, anak lu datang, mantu lu datang sini. Mau gue sita semua, atau lu tolong jual ke teman gue murah-murah, setengah harga. Daripada lu gak dapat, yang udah keluar ke koran, mobil-mobil lu semua, gak bisa lagi nih. Tapi banyak juga tanah-tanah lu yang baru AJB nih, belum ada sertifikat, atau udah ada sertifikat nih, terutama belum sertifikat ada buktinya kan. Yang ini gua sita, yang ini harta lu yang mana belum ketahuan, lu jual tuh apartemen lu, rumah lu, berapa ada emas tuh semua, gua udah rampas nih. Ada pernah ngitung nggak? Ada pernah terbuka nggak harta yang dirampas dipakai kemana semua, emas segala macam? Itu gak bisa nekat itu orang. Lu jual sama teman gua itu ya, ada pengumpul tuh, tanah 20 juta bisa jualnya 5 juta nih. Ayo gue sita, lu daripada nggak dapat duit, itu bisa terjadi.